membantu orang untuk melakukan berita bohong. Nah, sedangkan Kayafas bersama krunya itu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian bohong untuk membunuh Yesus. Satu keadaan yang tidak relevan dengan perintah Tuhan di dalam kitabnya Yahudi. Silakan. Sabar Bang Suma, kan di situ pertanyaannya bahwa Kayafas itu dapat bisikan dari siapa kan? Nah, tadi saya sudah Iya. bilang bahwa itu dari Tuhan, nubuatannya itu terjadi. Nah, terus apa relevansinya dengan yang tadi Bang Suma kutip dari Ulangan tadi? Keluaran. Kalau itu dari Tuhan, kenapa mereka harus berbohong, bersaksi dusta, melakukan tipu muslihat? Kalau itu memang betul dari Tuhan. Oke, di ayat mana yang mengatakan begitu bahwa mereka saksi dusta tipu daya? Supaya kita clear. Coba Anda buka di Markus. Dari mana? Markus 14 nomor 1. Markus 14 ayat 1 ya. Iya. Supaya kita tahu konteksnya. Ini kan Markus 14 ayat 1 ya. Iya, ada juga Matius 26. Lanjut aja dulu, silakan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Ini kan? Iya. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Nah itu. Iya. Kenapa mereka harus melakukan tipu muslihat? Kalau ternyata itu nubuat dari Tuhan. Sementara dari mana Bang Suma tahu bahwa tipu muslihat ahli-ahli Taurat yang dimaksud dalam Markus 14 ayat 1 ini adalah termasuk juga Kayafas yang di dalam yang dikutip dari Yohanes 11 tadi. Dari mana Bang Suma tahu? itu imam-imam kan di sana. Iya, imam-imam. Kalau saya bilang ustadz-ustadz, ketika ustadz-ustadz ada satu ustadz yang berbuat onar, ya kan? Terus apakah saya bilang termasuk Ustadz Suma juga di dalam? Kan tidak begitu cara. Kan Kayafas yang memulai. Anda lihat di dalam Yohanes 11 itu Kayafas yang memulai bernubuat bahwa Yesus itu harus mati. Kayafasnya yang minta. Dia harus mati. Sedangkan di dalam Matius 26 justru dia juga terlibat di sana melakukan kesaksian terhadap hal yang menghantarkan Yesus kemudian disalibkan. Kan imam-imam ini tidak akan mungkin jadi melakukan. begini Pak. Jadi mungkin silakan. Bentar Bang Suma. Jadi yang relevan untuk ditanyakan kepada saya, kenapa Kayafas ini orang yang tidak benar, ya kan? Tapi kenapa kok Tuhan memakai dia untuk menyatakan nubuatan? Nah, itu pertanyaan yang relevan dengan topik yang Abang buat di layar gitu, Bang Suma. Iya, kalau Abang mengaitkan lagi dengan banyak ayat, lalu di situ tidak disebutkan bahwa itu Kayafas pun termasuk di dalamnya, ya itu saya pikir tidak relevan. Kayafas termasuk, Abang. Termasuk Kayafas. Matius 26 nomor 3. Jelas sekali Kayafas berunding dengan imam-imam yang lain, dengan ahli Taurat yang lain. Mereka kemudian bersepakat menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Gitu. Coba Anda baca itu. Matius 26 nomor 3 nomor 4 disebutkan di situ. Imam Kayafas berunding untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Kalau dia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Justru itu Bang Suma yang saya bilang. Gini Bang Suma, yang saya koreksi tadi bahwa pertanyaan yang relevan tuh sebenarnya di situ Bang Suma, bahwa kenapa Kayafas ini kan orang jahat, ya kenapa kok dia dapat dipakai untuk menyatakan nubuatan, dan nubuatan itu terjadi, dan tadi saya jawab bahwa nubuatan itu berasal dari Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang relevan dan saya akan menjawab itu, ya kan?
Jadi Dari begini, mana Bang Suma. dari mana Anda mengatakan bahwasanya Kayapas itu orang jahat? Ya karena tadi abang yang menunjukkan ayat-ayat itu kan dia berunding kan. Nah, berarti Tuhan memberikan wahyu kepada orang jahat gitu. Nah, bukan wahyu, di situ nubuatan dibilang kan. Ya, nubuatan itu kan wahyu, Nah, ilham. Itu kan ilham. iya, nubuatan. Jadi tidak serta Ah, merta begini Bang Suma. Orang jahat pun Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan nubuatannya, menyatakan maksudnya. Salah satu contoh dalam perjanjian lama itu kalau abang lihat dalam Bilangan 22 ayat 4 itu Bileam, Bang Zuma. Bileam itu mm-mm. bukan nabi yang setia, tetapi justru Allah itu membuat ucapannya itu adalah nubuatan yang benar, terjadi sesuai dengan apa yang dia nubuatkan. Nah, dari sini Bang Suma, apa yang kita bisa pelajari yang pertama bahwa di sini menunjukkan bahwa Allah itu Allah berdaulat. Dia bisa pakai apa saja, bahkan musuh dia bisa pakai untuk menyatakan atau menggenapi rencananya. Berarti dengan kata lain Anda menuduh Tuhan bekerja sama dengan orang jahat gitu. Bukan bekerja sama dalam teologi Kristen itu Lalu Bang apa Suma. itu? Dalam Anda kan sekali Bang Suma. saudara Yudas, membaca Bang saudara Suma, membaca bagaimana dalil Kayapas berbicara bukan dari dirinya. Anda mengatakan dari Tuhan. Kayapas berbicara dari Tuhan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga. Caranya bagaimana? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Apakah enggak bertentangan dengan perintah Tuhan dalam Keluaran 23? Saksi dusta, Bang Suma kesaksian harus palsu. membedakan dulu Bang Suma. Bang Zuma harus membedakan dulu Bang Suma. Tadi saya kasih contoh Yudas itu. Yudas itu kan dia rencananya jahat kan, tapi justru rencana jahatnya itu Tuhan pakai dengan menyatakan atau menggenapi rencana Tuhan untuk kebaikan, penebusan. Ini persis sama. Kayafas itu dia ingin membunuh Yesus demi apa politik ya, tetapi kita lihat di situ bahwa justru Tuhan pakai ucapannya itu untuk apa? Menubuatkan tentang penebusan Kristus yang tadi Abang Suma tanya. Dengan cara tipu daya. Jadi orang yang berbuat tidak baik itu dia tanggung jawab atas apa yang dia buat, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bang Suma kalau Bang Suma percaya. Gitu. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Oh, logiknya tidak begitu Bang Suma. Loh, bagaimana Logiknya tidak ceritanya? begitu. Kenapa Anda ingkar? Anda tadi yang mengatakan bahwa Tuhan memakai orang jahat untuk menyelamatkan diri Anda. Berarti orang jahat ini berjasa terhadap Anda. Bang Zuma, orang mereka-rekakan yang jahat, ada ayatnya, ya, tapi Tuhan rubah itu memakai untuk kebaikan banyak orang. Nah, Berarti salah satu contoh tokoh bisa jadi Alkitab itu bisa apa? jadi Yusuf, Bang Zuma. bisa jadi kejahatan itu yang dilakukan oleh orang adalah sebuah kebaikan gitu maksudnya. Saya kasih contoh saja Bang Zuma. Saya kasih contoh real. Gimana ini? Bahkan saya pakai Bang Zuma sebagai objek. Contoh ya, saya contoh ya, tidak berarti betul ya. Bang Zuma membuat polemik, memelintir ayat-ayat Alkitab, tetapi Tuhan bisa pakai itu Anda untuk yang apa? Untuk memelintir, memacu bukan orang saya. Kristen menggali lebih dalam ke dalam firman Tuhan. Jadi abang mereka rekakan yang jahat untuk menyumat Kristen. Sekarang begini. Tuhan pakai itu untuk umat Tuhan itu dipacu untuk menggali belajar tentang Menurut firman saudara, Tuhan. Begitu Bang Suma prinsipnya. apa yang dilakukan oleh Imam Kayapas ini, apakah benar di hadapan Tuhan? Ya, dia menyatakan nubuatan itu benar, tetapi tindakan Saya ulang moralnya lagi. itu tidak benar. Saya ulang lagi. Tetapi Apakah yang Tuhan sudah dilakukan bilang Kayapas ini benar di hadapan Tuhan? yang mana? Yang dilakukan yang mana? Tipu muslihat. Kalau abang tanya, apakah nubuatan ini benar? Ya benar karena terjadi dan itu saya bilang Tuhan Apakah yang dilakukan oleh Kayapas itu benar di hadapan Tuhan? Nubuatan itu. Tetapi Apakah jika benar Anda tanya perbuatan apa?
perbuatan dia dalam hal ini dia bersekongkol juga untuk menilai, ya itu tidak benar. Gitu. Tapi bukankah itu perintah Tuhan? Nah, Anda membedakan dulu. Iya. Makanya saya bertanya, apakah yang membisikkan Kayafas ini Tuhan atau iblis? Ya, jawaban saya tadi. Tuhan mengajarkan melakukan tipu muslihat, begitu? Oh, enggak begitu. Berarti iblis. Nah, ini karena Anda tidak pakai logik. Loh, justru kita main logika ini dari tadi. Anda yang mengatakan, saudara yang mengatakan bahwa Kayafas bernubuat dari Tuhan. Nubuatan itu betul karena Tuhan yang menggerakkan dia untuk menyatakan. Berarti Lah, terus Anda tanya yang nggak beres pada Kayafas itu apa? Apakah perbuatan persengkokolan dia yang jahat? Itu enggak betul, jelas. Nah, berarti Tuhan bersekongkol dengan kejahatan untuk menyelamatkan Kristen, begitu? Itu justru menyatakan kedaulatan Tuhan, dia bisa pakai apa saja. Iya. Berarti Anda sudah menjawabnya dengan kata lain, Anda sudah menjawabnya iya. Mungkin Abang Sumba bisa survei atau orang-orang yang menonton bisa survei. Kadang orang itu susah dibantu, susah itu ditolong oleh orang-orang yang musuhnya dia. Nah, begitulah cara kerja Tuhan, Bang. Artinya Tuhan melanggar perintah sendiri untuk jangan Tidak. kemudian Logiknya melakukan. dari mana, Bang Suma? Anda mengatakan begitu? Itu Kan Tuhan melarang jangan berbuat. tidak bisa menarik satu kesimpulan logis yang begitu, Bang Suma. Keluaran 23 itu mau dihapus. Mau dihapus. Ya, Keluaran 23 cara membaca apa kaitannya dengan, makanya tadi saya bilang relevansinya dengan Ada perintah di Keluaran 23 itu, ada perintah sangat jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah, terus kenapa Yesus orang benar ini dibunuh? maka orang yang membunuh Yesus dia akan mendapat ganjarannya itu nanti kan. Gitu. Gimana yang betul? Tuhan mengatakan haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Topik lain saja Bang Suma. Saya prihatin ya, kalau Bang Suma angkat topik ini mudah dipatahkan Bang Suma. Anda nggak bisa Mencari mematahkan topik ternyata. Buktinya Anda kelabakan untuk membahas ini. Di sisi lain Anda mengatakan Tuhan yang bernubuat kepada Kayafas. Di sisi lain Anda menyalahkan keadaan Kayafas yang melakukan dusta. Di sisi lain Anda membenarkan dusta demi keselamatan Anda. Tapi Anda membantah dalil Keluaran 23. Tuhan melarang orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu. Mana yang betul? Iya. Iya, Kalau kesaksian palsu itu berasal dari keinginan jahatnya. Tetapi yang tadi saya bilang nubuatan itu Tuhan memakai dia, menggerakkan dia untuk berarti Tuhan sendiri yang melanggar perintahnya jangan bersaksi dusta. Tapi Tuhan menyuruh bersaksi dusta gitu. Jadi bagaimana? Dari tadi kita ngobrol, Anda sudah langgar beberapa hukum logika. Kalau saya mau kulik, Anda yang melanggar hukum logika. Tuhan melarang jangan berdusta. Sekarang apakah Tuhan melanggar ketika dia mengatakan jangan kau berdusta, tapi dia yang mengajarkan orang berdusta? Ayo. Salah itu. Kok jadi salah? Orang berakal tidak. Kalau saya menilai yang membisikkan Kayafas membunuh Yesus itu iblis, itu baru betul. Oh tidak. Kalau yang membunuh, ya jelas. Membunuh apa? Tapi kalau bukankah mereka membunuh karena kesaksian palsu? Gimana ceritanya? Gini ya. Dari tadi itu ayat berapa yang ini? Jadi bedakan dulu Bang Suma, jangan pelintir-pelintir begitu Bang Suma. Kok jadi saya yang memelintir, saya yang kasih data, saya yang sajikan materi. Anda bilang saya pelintir. Yang memelintir ente, saudara. Ente yang melilit lidah. Tuhan mengatakan jangan kau berdusta. Jadi cuman itu saja Bang Suma. Itu kan kalau orang waras nonton, dia udah tahu mana yang masuk
logik Iya, mana iya, yang betul cuman itu, betul, ngomong betul. aja. Betul, kalau orang waras ya pasti tahu. Ya Anda sendiri Yang waras waras pasti nggak? tahu kalau itu orang yang mabuk-mabuk agama, dia, Gimana ini? dia Kok akan jadi, ditolak. kenapa jadi curhat abangku? Kalau kita lihat kondisi yang ada, Yesus itu dibunuh ya oleh karena kesaksian palsu dan tipu muslihat. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang menghendaki tapi iblis. Jadi yang datang kepada Kayafas mengatakan Yesus harus dibunuh untuk bangsa Israel demi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Roma, itu iblis bukan Tuhan. Gini, saya mau ajarin Bang Suma, kita jangan seperti cara itu. Kita baca ayatnya, biar Bang Suma mau tanya Oh, bagian mana. bagus. Silakan Anda Ayat baca. 49 ya, 49 sampai 51 ya. Silakan. Tapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata Ya. kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa kamu lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa itu ikut binasa. Ya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Poin pertanyaan Bang Suma kan di ayat ke-25 bagian terakhir kan, dia akan bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu kan. Nah, terus pertanyaannya, apakah nubuatan itu berasal dari Tuhan atau Iblis? dari siapa? Iya. Saya jawab berasal dari Tuhan. Oke. Berasal dari Tuhan. Anda yakin? Ya. Oke, dengarkan saya. Saya sudah menjelaskan tapi Anda memaksa. Jangan Anda nanti lari dari pernyataan saudara. Berarti jika itu Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Betul? Yesus harus mati, ya jelas, dan itu Tunggu. Untuk bangsa itu yang dimaksud di sini bangsa siapa? Ya bangsa Israel yang bangsa Israel ya. Nubuatannya dari Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa Israel ya. Betul? Iya, betul. Tolong tunjukkan nubuatan dari Tuhan melalui Kayafas. Yesus mati untuk orang-orang Kristen, Katolik, Roma, Belanda, Indonesia. Silakan. Baik. Silakan. Roma pasal 9, di situ dikatakan Imam Kayafas yang bernubuat, jangan Paulus. Jangan Anda loncat. Jangan jilat ludah sendiri. Jangan ludah Anda jilat lagi. Ketika Kayafas bernubuat, Anda harus menerima nubuatan itu. Bahwasanya Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Belanda, bukan untuk bangsa Indonesia. Ya silakan Anda baca selanjutnya. Baca selanjutnya dari nubuatan itu. Kitab dari Kejadian. Kenapa larinya kemana-mana? Ini berbicara mengenai nubuat Kayafas. Nubuat Kayafas. Kenapa lari ke Paulus? Kenapa ke Paulus? Ada nubuat, Paulus juga. Paulus juga bernubuat gitu. Paulus juga. Saya bilang tadi. Alamak. Saya bilang bahwa orang Kristen itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Sekarang Imam Kayafas bernubuat katanya dari Tuhan. Kenapa sekarang Anda nggak percaya? Ayo. Lepas dari Kenapa sekarang Anda tidak percaya? Tadi Anda memaksakan itu Imam Kayafas bernubuat dari Tuhan. Sekarang ketika nubuatannya hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda menangis? Mana nubuatan Kayafas? Mana nubuatan Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk seluruh bangsa? Mana? Harus mati untuk seluruh. Ada. Ada dari Kayafas nubuatan begitu. Kenapa jadi Roma, Cahayu? Kenapa larinya ke Roma, Cahayu?
Kalau Yang kami menjadi beriman eksekutor, sabar, yang menjadi eksekutor penyaliban itu Kayapas dan krunya. Kenapa jadi Roma Anda bawa? iya, Kenapa masalahnya di iya? situ. Hei Masalahnya di saudara, situ. Roma, Masalahnya Paulus itu, Pak. mulai menulis itu di tahun 48. Kebanyakan ketika tulisannya Paulus ditulis di tahun 52. itu adalah orang Masakan Israel secara rohani, yaitu masakan orang Paulus bernubuat duluan nubuatan terjadi ini baru bagaimana? bernubuat. Alamak, alamak. Saudaraku, Ya sudah. jangan Saya pikir memperbodoh kalau diri. poin ini saya pikir poin ini saya sudah jelaskan. Anda terima apa tidak Apa terima? yang Anda jelaskan? Tidak ada yang Anda jelaskan di sini. Anda cuma melakukan penipuan terhadap diri Anda sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda hanya menipu diri Anda sendiri, saudaraku. Di saat saya mencoba untuk mengeluarkan Anda dari lingkaran itu, Anda bertahan. Itu dari Tuhan. Oke, kalau begitu Anda harus percaya bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel tok. Kenapa kembali lari ke Roma? Ya, karena pemahaman Anda itu ya bangsa Israel yang dimaksud bangsa Israel secara Apa? ini letter leg. Kamu membaca secara leg. Tadi saya Lalu sudah harus bilang, seperti apa lagi? Memang ada bangsa Israel lain. bangsa keturunan Abraham itu yang Israel secara rohani itu orang Kristen, Bang Suma. Ada Ya di segala Allah ya penjuru bumi. Karim, sungguh benar firman-Mu ya Allah, dengan orang-orang ini saya berhadapan. Ya Allah ya Ya Karim. sudah, Bang Suma. Saya pikir kita sudah ya, saya sudah menjawabnya. Ya tidak mungkin Anda percaya lah, karena Anda Saya seorang percaya kepada polemik. apa yang tertulis. Jangan Anda kan membuat polemik ayat-ayat Alkitab. Oh, kok jadi saya yang bikin polemik, teman-teman? Terima atau tidak terima, saya sudah menjelaskan. Saya pikir begitu saja, Bang Suma ya. Oke, saudara, thank you. Makasih banyak. Ya Allah ya Karim. Al-Quran menarasikan kepada kami, pemahilil kafirina amhilhum ruwaida. Beri kesempatan mereka berumur panjang, kata Allah. Berikan kesempatan mereka untuk menikmati bumi ini, surga di bumi ini. Karena kesenangan mereka hanya di bumi ini. Biarkanlah mereka bersenang-senang sejenak. Amhilhum ruwaida, kata Allah. Karena setelah kematian mereka, mereka akan di neraka jahanam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Karim.